dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi tolong para orang tua ingat, sekolah tidak pernah menggantikan peran Anda. Tidak. Sekolah itu melengkapi. Jadi bukan menggantikan peran orang tua. Salah. Jadi Anda jangan kalau berkata, anak ibu kayak gini, ya karena sekolahnya di Kebon Kangkung di Santo Yusuf sih. Salah, bukan begitu. Jadi yang paling utama pendidikan dan cinta adalah di tangan orang tua. Ya, karena itulah kita harus sadar bahwa tulisan para uskup dalam Gravissimum Educationes mengatakan pendidikan anak itu penting. Dan kita harus sadar pendidikan anak itu sangat meluas. Kalau tadi ibu guru dan mengatakan dengan bapak guru bahwa lope itu banyak macamnya ya, betul. Apakah cinta kepada sesama, lalu Ibu Susan kan guru yang sangat religius ya, cinta kepada Tuhan di bawah-bawah gitu ya. Jadi memang kalau cinta itu punya nuansa banyak, punya nuansa, cara yang berbeda. Pendidikan anak pun punya ladang yang berbanyak. Jadi pendidikan itu bukan masalah intelektual. Anak itu pun harus dididik fisiknya. Maka kan anak dididik fisik dengan olahraga. Saya masih ingat waktu pencak silat, saya dididik jatuh. Saya belajar jatuh. Jatuh yang dalam bahasa Sundana nu teu nyilakakeun gitu ya. Jadi jatuhnya tuh jatuh tidak menyakitkan. Memang jatuh itu di mana-mana era gitu, malu gitu. Tetapi mun era teh ulah parah gitu ya. Jadi kalau malu ya udah nggak apa-apa, tapi jangan parah-parah teuing. Jadi kalau saya jatuh beberapa kali dari sepeda, tapi tidak pernah parah. Karena saya sudah belajar jatuh seperti apa. Dan itu karena pendidikan fisik. Maka anak pun diajak toilet training, bagaimana kencing yang baik dan benar gitu kan. Saya masih ingat waktu di SD Santo Yusuf tuh, saya kencing berdua dengan Bapak Guru. Lalu kan kita pegangan, Bapak Guru pegang satu, lalu satu ini sambilin, Pak, kalau Bapak cuma pegang pakai satu tangan, iya Bapak sudah dewasa. Kalau kamu anak kecil harus dua tangan gitu kalau pegangan. Oh gitu ya Pak, iya gitu. Nanti kalau kakek nenek udah nggak pegangan tangan, kata dia tuh. Lalu siapa yang megangin? Nggak tahu, kan ngompol gitu ya. Jadi lihat di sini fisik bahwa anak belajar makan yang baik dan benar, belajar menyapa, moralitas, bahkan moralitas merasa salah atau tidak, berdosa atau tidak, hati nurani itu pun pendidikan. Jadi yang kedua yang saya ingatkan Bapak Ibu, tidak pernah ada anak itu lahir langsung pinter. Nggak. Tidak pernah ada anak lahir itu langsung jagoan. Nggak. Anak itu bertumbuh pelan-pelan. Maka kalau saya kalau misah dengan anak-anak, lalu ada anak-anak yang ribut, lari-lari, nyanyi, saya nggak akan marah, namanya juga anak-anak. Tapi kalau misah orang tua, lalu orang tuanya ribut sendiri, nah baru iya namanya kolot nurus tunjung gitunya. Artinya ini orang tua yang tidak tahu diri gitu ya, masih kekanak-kanakan gitu. Nah tahu di gereja suruh berdoa malah ribut sendiri. Tapi kalau anak-anak, ya memang itu anak-anak gitu ya. Memang itu gayanya. Jadi kita harus mengerti, di situ kita pentingnya sabar dengan anak kita. Kita harus sabar mengikuti proses anak kita. Yang sering mematikan dalam pendidikan adalah apa? Ketidaksabaran orang tua untuk mendidik anak. Kita ingin anak kita tuh terima jadi pinter, jadi jagoan, pokoknya jadi hebat lah. Sok disakolahkeun. Tetap moal. Tetap tidak bisa. Karena yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses sampai mati. Bahkan banyak sekali orang tua yang sampai tuanya masih kekanak-kanakan, masih tidak mau berkorban.
Berikutnya, gereja menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya di dalam orang tua dan keluarga, tetapi juga tanggung jawab gereja. Maka itulah institusi gereja kenapa getol membuat sekolah, gitu ya. Karena sekolah adalah tempat pertama sebagai kerjasama dengan orang tua untuk mendidik dan membentuk anak-anak. Nomor 3 yang ingin saya tekankan, anak-anak itu harus dibentuk. Nggak bisa diculken gitu ya, nggak bisa namanya budak antepkeun we kumaha budak, nggak bisa. Kalau anak-anak diculken ngaco, nggak akan jadi liar dia. Anak itu harus dibentuk. Tapi sekali lagi membentuknya sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Di sini pentingnya. Maka kemarin saya memberi baptisan kepada bayi. Lalu saya ingatkan kepada orang tuanya, Pak, anak Anda itu baru umur 1 tahun. Jangan kasih kitab suci, jangan kasih rosarium pada anak itu. Dicabut-cabut, dipecah-pecahin, kitab suci disobek-sobek. Nggak perlu kitab suci mereka. Anak anak umur 1 tahun yang butuh adalah apa? Dipeluk, dicium, diangkat, didekap, diajak main, diajak melihat ke gereja buat tanda salib. Itu anak seusia itu belum butuh, bukan tidak butuh, belum butuh yang namanya kitab suci. Anak seperti itu butuhnya apa? Mengalami Tuhan lewat cinta orang tuanya. Maka di situ pentingnya kenapa kok gereja Katolik membuat sekolah-sekolah Katolik supaya anak ini dididik tidak hanya dididik pinternya, jagonya, tetapi anak pun dididik supaya punya hati yang penuh kasih. Hati yang peka, gitu ya. Hati yang tidak tegaan. Karena seringkali saya sedih, prihatin, banyak sekali anak-anak yang pinter, banyak anak pinter. Tetapi setelah pinter berhasil melupakan orang tuanya. Jangankan nelepon orang tuanya, ditelepon oleh orang tuanya pun ngerasa terganggu gitu. Papa ngapain sih telepon-telepon? Udahlah jangan telepon-telepon, aku sedang sibuk. Ya Tuhanku Yesus, hei budak, ingat kamu waktu kecil orang tua kamu tuh sampai toh-tohan ngegedein kamu. Setelah kamu kayak gini ya Tuhanku gitu ya. Ini anak yang tidak berhasil dididik hati nuraninya. Maka kalau begitu banyaknya sosok dari pendidikan yang harus kita lihat, kita harus pertama-tama melihat dahulu apa itu kasih. What is love? Kasih adalah elemen dasar dari orang tua. Nanti saya perlihatkan di poin di bawah gitu ya. Poin-poin apa saja yang harus muncul di dalam kasih. Dan kasih yang paling utama adalah apa? Komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Saya masih ingat waktu saya membuat sebuah seminar, di mana seminar itu diadakan untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Saya mendengarkan seminar bagaimana seorang bapak sampai akhirnya menyerah kepada Tuhan. Dia punya anak, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya, dan anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tua nggak ngerti anak, anak nggak ngerti orang tua. Maka mereka frustasi. Mama papanya hanya bisa menangis, anak itu, anak yang berkebutuhan khusus, hanya bisa ngamuk dan marah saja. Jadi sampai titik di mana orang tua ini berkata, jangan-jangan anak kita ini gila. Karena apa? Karena tidak saling memahami, tidak saling mengerti. Nah, kalau Anda diberi karunia anak yang mampu berbicara, anak yang dalam tanda petik, maaf, anak yang normal, tidak berkebutuhan khusus, bersyukurlah. Banyaklah berkomunikasi.
Karena komunikasi adalah tanda cinta. Dan kalau Anda sudah tidak mau berkomunikasi, berarti Anda sudah tidak peduli lagi. Jadi ingat, lawan cinta itu bukan benci. Lawan cinta itu tidak peduli. Jadi kalau Anda sudah tidak menyapa anak Anda lagi, tidak mau tahu dengan anak Anda lagi, berarti Anda sudah tidak peduli. Ada seorang ibu yang ngomong kepada saya, "Pastor, saya mah capek ngomong terus kepada anak, ngingetin terus kepada anak. Sampai saya capek, anak itu bandel, nggak pernah ngedengerin terus." Tenang Bu, tenang. Memang seorang ibu itu diciptakan oleh Tuhan supaya cerewet. Namanya ibu tuh memang bawel. Ngomong terus, lakukan. Anak itu justru perlu bawelnya mama. Mungkin saat itu dia tidak dengarkan, tetapi karena saking seringnya, maka tertanam. Maka saya juga mengingatkan pada ibu-ibu, tolong tanamkan hal-hal positif pada diri anak. Jangan menanamkan dasar maaf sekali kalau Pastor Eko ngomong begini. Karena ini yang sering saya dengar. Dasar kamu mah beleguk, dah beleguk. Tiap hari anak mendengar kata itu, dan itu akan tertanam, dan itu akan menjadi belief system istilahnya. Sistem maaf sekali kalau Pastor Eko ngomong begini. Karena ini yang sering saya dengar. Dasar kamu mah beleguk, dah beleguk. Tiap hari anak mendengar kata itu, dan itu akan tertanam, dan itu akan menjadi belief system istilahnya. Sistem kepercayaan anak ini. Anak ini akan percaya bahwa memang kata mama juga aku beleguk kok, gitu ya. Jadi itu yang dia percayai. Jadi tanamkan hal baik, kata-kata baik pada anak, maka anak semakin lama makin merasa percaya diri. Gitu. Kamu itu anak yang nurut ya, kamu itu menyenangkan mama. Anda mungkin bertanya, Pastor, orang banyak hal yang menyebalkan. Oke, betul, kan namanya anak. Kan anak tidak perlu sempurna di segala hal. Suami Anda juga tidak sempurna kok, gitu. Anda juga tidak sempurna kok. Jadi kalau anak gagal di beberapa hal, puji di beberapa hal yang baik. Tanamkan. Mama tuh seneng banget kalau Dede itu suruh belajar. Aduh ampun, belajar. 10 menit Dede tahan. Ya gitu. Puji yang 10 menit dia tahan itu. Setelah 15-30 menit dia acak-acakan jungkir balik, banyak naon gitu. Tapi puji bahwa dia berkorban untuk melakukan hal itu. Jadi inilah kasih, inilah komunikasi. Jadi dengan anak, belajarlah untuk mengkomunikasikan kata-kata positif. Kenapa? Karena ini nanti akan bergaung dalam diri anak ini. Gitu ya. Dan kasih itu, kita harus sadar bahwa dengan kelahiran anak, maka pasangan suami istri dipanggil untuk menjadi orang tua bagi anak dan menjadi tanda yang kelihatan akan kasih Allah. Ini kita sebagai seorang beriman. Jadi kalau kita berbicaranya sebagai seorang beriman, Bapak Ibu sadar, percayalah, kalau Tuhan sudah memberikan anak pada Anda, berarti Tuhan percaya pada Anda. Allah akan memberkati Anda. Allah akan memberikan rezeki pada Anda. Saya mendengar ada istilah orang-orang Jawa atau orang Sunda selalu mengatakan, anak-anak mah boga rezekina sorangan-sorangan gitu ya. Jadi setiap anak itu punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi walaupun guru di Santo Yusuf gitu ya, tapi anaknya tetap banyak karena percaya gitu ya. Banyak anak bukan banyak masalah, banyak berkat dari Tuhan. Karena dipercayai itu. Maka kalau Anda tidak bisa memberikan kehadiran kasih Allah kepada anak,
Lalu siapa lagi yang harus melakukan kalau bukan orang tuanya? Memang maka saya sangat prihatin. Kemarin saya Zoom juga dengan anak-anak panti asuhan gitu ya, yang sudah tidak punya orang tua. Mereka menangis ya. Bahkan kalau saya kunjungan ke beberapa panti asuhan, banyak anak yang ingin digendong, lalu setelah mau saya pulang, mereka nangis tidak mau dilepaskan. Begitu butuhnya cinta, gitu ya. Begitu butuhnya kehangatan seorang anak. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu Anda sampai menelantarkan anak-anak, cobalah pergi ke panti asuhan sana gitu ya. Lihat anak-anak yang betul-betul diterlantarkan oleh orang tuanya. Anda akan menangis melihat mereka gitu ya. Anda akan menangis melihat tulusnya mereka. Anda akan menangis melihat polosnya mereka, kehausan mereka gitu ya. Kalau anak-anak yang tidak punya anak ini bisa membahasakan karena mereka tidak dapatkan, sebetulnya anak Anda pun punya kebutuhan itu. Dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi Anda jangan berpikir, Romo kalau pendapatan saya punya beli apa, saya bisa menyenangkan mereka. Oke, menyenangkan bisa menyenangkan. Tapi membuat mereka merasa disayang, mereka merasa dicintai, mereka merasa nyaman, hati mereka diteduhkan, tidak. Disenangkan, ya. Gitu. Bahwa mereka dikasihi, enggak sampai. Saya mengerti mungkin menjadi sebuah tantangan untuk hadir sebagai orang tua yang bisa mencintai secara tulus. Kenapa? Karena suami istri pun punya masalah. Lihat aja sekarang masalah pandemi. Ekonomi, sosial, emosi, dan religius kita sampai terpuruk. Banyak orang tua murid yang kehilangan pekerjaan, saya percaya itu. Saya yakin banyak orang tua yang minta uang sekolahnya diturunkan. Minta uang masuk pun diturunkan. Lalu sama gitu ya, yayasan akan ngomong apa, guru akan ngomong apa gitu ya, dan seterusnya. Benar. Tapi walaupun sesulit apapun, kita tetap memasukkan anak kita di tempat pendidikan yang terbaik. Itu hebatnya orang tua. Saya suka dengan konsep orang tua Indonesia. Konsep orang tua Indonesia itu adalah apa? Saya tidak mau anak-anak saya menderita seperti saya. Maka pada saat ia tidak mau anak-anaknya jadi bodoh, menderita seperti dia akan berikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi walaupun sulit, walaupun ekonomi tetap sulit, tetapi tetap untuk pendidikan Anda memberikan yang terbaik. Dan pandemi ini, ingat, pandemi ini membuat kita chaos. Siapapun, jangan berpikir hanya keluarga Anda. No, semuanya. Jangan berpikir pastor tidak kena. Kena, kolektif berkurang Bapak Ibu gitu ya. Sekarang kiriman ke pasturan aja berkurang. Ini tanggal tua saudara-saudara. Kita langsung buka supermi lagi gitu ya. Kiriman dari umat menipis. Hanya satu sayur tempe lagi gitu ya. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, jangan berpikir bahwa pandemi ini saya yang berkekurangan, enggak, semua kena gitu ya. Maka di saat pandemi ini orang sampai pada titik chaos, kacau, bingung, takut, depresi, emosional. Anda pasti mendengar tuh ada satu keluarga yang bunuh diri. Mulai dari anak-anaknya sampai akhirnya ibunya sendiri. Kenapa? Karena tidak tahan. Gitu. Karena tidak mampu menahan penderitaan. Pertama, saya mau mengatakan dengan pandemi ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol pandemi. Yang bisa kita kontrol adalah apa? Kita bisa mengontrol sikap dan reaksi kita pada pandemi. Jadi kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Gitu ya. Bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, entah. Karena lihat saja mutasinya macam-macam. Gitu ya. Jadi orang itu sekarang di Malaysia mutasinya begitu tinggi sehingga tertutup gitu ya. Kan tidak tahu, bisa terjadi mungkin suatu saat akan sampai pada negara kita.
Dulu aja tuh waktu bulan Februari kita masih bulan Februari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita masih tenang-tenang. Oh, masih di Cina jauh 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 kene, Cina mah jauh kene. Kan kudu naik pesawat, si etan oge si virusna kudu naik pesawat. Kan moal menang paspor, moal menang visa ke Indonesia, tiba-tiba seminggu kemudian meledak di negara kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol pandemi. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Maka kita harus belajar hidup bersama pandemi ini. Jadi hidup bersama pandemi tentunya dengan gaya-gaya yang baru, gaya pendidikan yang baru, di mana orang tua pun sekarang ikut terlibat, ikut kepoh, ikut repot gitu ya. Keponakan saya itu baru kelas 1 SD. Yang ribut itu orang tuanya. Anak-anaknya mah tidur-tiduran, capek, nyanyi, lari. Orang tuanya, Miss, apa tugasnya? Apa tugasnya? Suruh apa? Suruh apa tadi? Ulangi lagi, coba ulangi lagi. Anaknya langsung mikir, Mami ini repot, kalau nggak ngerti udah biarin aja lah gitu. Anaknya tenang. Tetapi saya melihat sebuah hal yang menarik, akhirnya di masa pandemi karena sekolah pelajaran jarak jauh, maka hubungan anak dengan orang tua makin intensif. Makin intensif. Tetapi intensif ini akhirnya saking terlalu lamanya gitu ya, akhirnya meledak. Orang ibunya ya nggak sabaran gitu ya, dicekek lah budak gitu ya, paeh ya maneh gitu ya, teu ngarti-ngarti wae gitu. Maka banyak kekerasan muncul, benar gitu. Karena sudah tidak sabar lagi, sudah tidak tahan lagi, sudah di rumah terus, nggak bisa jalan-jalan, ketemu anak diajarin teu bisa-bisa, ningali bapak nangan ngarokok wae gitu ya. Akhirnya besoknya diketemukan ibunya gantung diri sendirian di bawah pohon toge gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa pandemi ini bisa dilihat sebagai berkat, bisa dilihat juga sebagai anugerah. Tetapi dilihat bahwa dalam perkawinan muncul juga persoalan-persoalan lain. Karakter suami atau istri yang berbeda. Dulu mungkin suami saya sabaran, pastor dulu teh suami saya teh sabaran, ngedengerin, setia, nurut. Aduh, ayeuna pastor ngomongna keras pisan. Selalu cerewet, bawel, semua dikomentarin, semua dikeluhin. Aduh, ampun pastor gitu ya. Jadi lihat, kenapa? Karena suami yang dulu dan atau istri yang dulu tidak seperti sekarang lagi. Ya pastilah, tambah kolot, tambah botak, tambah jelek gitu ya. Tambah keriput. Tapi sifatnya pun akhirnya makin keluar hal yang negatifnya. Ya enak nggak enak harus diterima. Tidak ada di dalam perkawinan tukar tambah gitu ya. Kalau Anda mau tukar tambah, Anda berarti menambah penderitaan dalam hidup Anda gitu. Lalu juga yang kedua bisa terjadi ada rasa rendah diri dari suami. Istri yang lebih dominan, istri yang lebih menentukan segala-galanya, istri yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Ini pun bisa membuat rendah diri bagi suami. Atau campur tangan mertua. Nah ini kepoh gitu ya. Mertua kadang-kadang manas-manasin lah gitu. Kamu bahagia nggak nak? Kalau nggak bahagia pulang aja ke rumah mama gitu. Jadi anak ini merasa dilindungi gitu. Jadi ribut sedikit pulang ke rumah orang tuanya lagi, pulang ke rumah orang tuanya. Kapan akan mereka dewasa dalam relasi? Kalau sedikit-sedikit pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua kita seringkali terlalu sayang sehingga akhirnya lupa bahwa anak-anaknya sudah berkeluarga. Mereka ikut ngatur. Tapi tidak hanya itu, bisa jadi hubungan dengan saudara kandung dan sepupu pun masih kita pikirkan. Kita harus membiayai orang tua kita yang sakit, kita harus membiayai saudara kita, kakak kita atau yang punya berkebutuhan khusus, yang tidak bisa apa-apa. Ini harus dibicarakan. Ini menambah persoalan di dalam keluarga. Namun sekali lagi perkawinan itu bukan segudang masalah. Perkawinan itu adalah segudang berkat. Dan yang mengubah perkawinan menjadi masalah atau perkawinan itu menjadi berkat, kita. Anda yang menikah, bukan Tuhan. Anda yang menikah. Maka sekarang kalau kita kembali ke pendidikan anak, kita harus sadar bahwa anak kita beda dengan anak zaman dahulu. Sewaktu Anda dididik dengan sekarang anak dididik itu beda banget.
Anak generasi digital itu ada generasi Y, Z, Alpha, dan seterusnya. Tumbuh macam-macam. Apa kekasan dari anak generasi Z? Generasi Z sekarang itu anak tergila-gila pada teknologi. Lihat anak-anak kalau sudah pegang namanya handphone lebih pintar dari orang tuanya. Dia bisa buka apapun. Maka penting sekali bahwa kalau Anda memberikan